Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Bulan Bahasa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Panitia Bulan Bahasa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan yang saya hormati para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa di Era Digital. Para hadirin yang terhormat, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan bangsa. Kita ingat, sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Padahal kita tahu, negeri ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Tanpa bahasa Indonesia, sulit membayangkan bagaimana bangsa kita dapat bersatu dan saling memahami. Namun, tantangan kini berbeda. Di era digital, bahasa asing semakin dominan. Media sosial, aplikasi, film, musik, hingga game membuat kita terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tidak sedikit generasi muda yang lebih bangga menulis takarir atau berbicara dengan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, apakah kita rela bahasa Indonesia kehilangan wibawanya di negeri sendiri? Hadirin sekalian, inilah yang membuat bahasa Indonesia sangat krusial. Bahasa bukan hanya soal kata, tetapi juga jati diri bangsa. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga eksistensi kita di tengah derasnya arus globalisasi. Kita boleh menguasai bahasa asing, bahkan itu penting untuk di tingkat internasional. Namun, jangan sampai keterampilan itu membuat kita meninggalkan bahasa kita sendiri. Sebab bahasa Indonesia adalah rumah identitas kita. Hilangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sama saja dengan hilangnya akar kebangsaan kita. Lihatlah Jepang atau Korea Selatan, mereka tetap bangga menggunakan bahasa ibu mereka, bahkan mampu memperkenalkannya ke dunia. Begitu pula dengan kita, faktanya bahasa Indonesia sudah dipelajari di lebih dari 50 negara. Bukankah ini peluang besar agar bahasa kita semakin mendunia? Hadirin yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Kita tetap bisa gaul, tetap modern, tanpa meninggalkan bahasa sendiri. Yang kedua, bangga berkarya dengan bahasa Indonesia. Baik menulis, membuat konten, maupun berdiskusi. Yang ketiga, lestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya. Tetapi jangan lupa menjunjung bahasa persatuan sebagai pemersatu bangsa. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga martabat bahasa Indonesia di era digital. Hadirin sekalian, era digital bukanlah ancaman, melainkan peluang. Melalui teknologi, kita justru bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Asalkan kita bangga dan konsisten menggunakannya, bahasa Indonesia akan tetap kokoh sebagai identitas bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tidak hanya menyatukan, tetapi juga mengangkat martabat bangsa di mata dunia. Bahasa Indonesia adalah kita. Selama bahasa Indonesia dijaga, selama itu pula bangsa Indonesia akan berdiri dengan jati dirinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.